Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zen Kliman Mula. Saya mahasiswi dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Kewarganegaraan. Di masa pandemi kayak gini, kita udah hampir berapa bulan ya? Pokoknya dari bulan Maret ya, hampir 8 bulan lebih lah ya. Sekolah ditutup. Semua pembelajaran dilakukan dari rumah, baik dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa sekalipun harus melaksanakan pembelajaran secara daring. Nah, tentunya banyak plus minus yang dilakukan, banyak plus minus lah ya dari penerapan sekolah daring ini. Ya, pertama mereka jenuh gitu kan ya, kemudian gak mudah memahami materi gitu kan ya, kemudian mereka itu jadinya kesepian misalnya karena biasanya sekolahnya offline, ketemu teman-teman, main dan sebagainya. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa tips bagi para orang tua agar bisa mendampingi anak-anaknya selama belajar dari rumah. Nah, memang sebelumnya kita telah mendapatkan informasi ya dari Bapak Nadiem terkait implementasi pelaksanaan sekolah yang mulai diperbolehkan lagi tatap muka tahun depan. Tapi kan yang namanya suatu keputusan itu kan harus dikembalikan lagi kepada setiap daerah masing-masing daerah tentunya kan. Jadi tetap kita harus menunggu keputusan dari beberapa daerah terkait. Kalau misalnya di Kota Bandung harus menunggu keputusan dari Pemkot Bandung apakah diperbolehkan kembali sekolah tatap muka atau kembali lagi online. Nah, di sini saya akan memberikan tips apabila nanti kalau misalnya sekolahnya itu online lagi gitu kan ya, atau diberlakukannya kembali sekolah di rumah saja atau sekolah secara daring. Nah, ini ada beberapa tips untuk orang tua dalam mendampingi anaknya selama belajar dari rumah. Nah, ini saya dapat artikelnya dari theconversation.com. Nah, di sini memang banyak sekali orang tua yang tidak mengetahui bagaimana cara mereka mendampingi putra-putrinya dalam proses pembelajaran secara daring gitu kan ya. Nah, berdasarkan hasil survei Kementerian Pendidikan dan Kemendikbud selama pandemi menunjukkan banyaknya orang tua siswa, khususnya orang tua siswa SD, itu mereka mengalami kebingungan karena minimnya koordinasi dengan guru. Kemudian mereka juga kesulitan dalam memahami pelajaran anaknya. Jadi karena kurangnya koordinasi dengan guru membuat para orang tua siswa itu sangat sulit dalam memahami pembelajaran atau pelajaran yang dipelajari oleh anaknya sendiri gitu kan ya. Nah, anak usia TK dan SD ini tentunya memerlukan pendampingan yang khusus selama belajar di rumah. Nah, berdasarkan studi dari Eropa menunjukkan bahwa anak-anak pada level TK, level SD itu memerlukan metode pendidikan yang khusus agar membantu mereka menyerap ilmu serta membangun kemampuan kognitif atau pengetahuannya serta motorik dasar mereka. Jadi di sini saya akan memberikan penjelasan atau tips terkait bagaimana cara orang tua mendampingi anak atau putra-putrinya di rumah, khususnya bagi anak SD dan juga anak TK. Kenapa? Karena anak SD, anak TK ini memang perlu mendapatkan perhatian khusus dari orang tuanya selama dia belajar dari rumah. Kenali metode belajar anak yang paling ideal. Nah, jadi orang tua ini harus mampu mengenali potensi atau mengenali kelebihan atau sesuatu hal yang anak itu suka gitu kan ya. Terlalu mengandalkan banyaknya materi tekstual, misalnya kalau kita ngajarin anak terlalu sering menggunakan media kayak buku paket dari sekolah, bagi usia remaja misalnya bagi anak SMP SMA itu mudah bosan. Ya sebut aja saya PPL sekarang di SMA. Mereka itu cenderung bosan kalau misalnya belajarnya itu dari buku paket melulu atau dari LKS, sehingga
mereka pun butuh pembelajaran di luar buku paket dan juga buku LKS yang mereka punya. Jadi sini guru memang harus bisa lebih kreatif lagi untuk mengajar mereka supaya mereka itu nggak jenuh gitu kan ya, dengan mencari media lain dan sumber yang lain juga, tetapi relevansinya tetap sejalan dengan kurikulum atau RPP yang ada atau materi yang diajarkan gitu. Jadi jangan sampai keluar dari garis atau jangan sampai keluar dari substansinya, walaupun kita mencari sumbernya di sumber lain. Nah, di usia remaja pun sekitar 12-15 tahun, kalau misalnya terus menggunakan media yang itu aja, menggunakan buku teks atau menggunakan buku paket LKS, mereka bosan gitu kan ya. Nah, tentunya efek kebosanan itu juga bisa dirasakan oleh anak-anak TK dan juga anak SD gitu kan ya. Sehingga orang tua ini harus dapat bereksperimen dan mengidentifikasikan nih metode belajar apa yang sesuai atau yang paling disukai oleh anaknya. Nah, mereka ini atau para orang tua ini bisa melakukan hal tersebut yakni dengan menggunakan beberapa metode dengan cara mengamati minat belajar anak ketika di rumah. Nah, berdasarkan studi tahun 2011 dari Universitas Sains Malaysia, itu membagi metode belajar anak secara umum ke 3 kelompok. Yang pertama visual, pendengaran, dan juga gerakan. Nah, metode pembelajaran ini bisa diamati dari anak-anak mulai usia 4 tahun sampai 5 tahun. Nah, yang pertama ada metode belajar visual. Nah, metode belajar visual ini di mana gaya belajar yang dominan menggunakan media gambar atau alat-alat peraga seperti alat-alat yang warna-warni atau penuh warna, misalnya penggunaan animasi, video, YouTube, atau aplikasi dari ponsel dalam memaparkan materi. Nah, jadi supaya anak-anak itu nggak jenuh belajar, harus ada media yang banyak gambarnya, banyak media yang menggunakan gambar seperti hanya animasi, kemudian video itu bisa diakses dari YouTube. Jadi para orang tua kalau misalnya ingin belajar menggunakan metode ini, bisa dicoba dengan cara mencari video-video animasi di YouTube untuk memudahkan anak itu bisa memahami materi secara baik gitu kan ya. Nah, yang kedua ini ada metode belajar yang melibatkan suara. Kalau saya nyebutnya ini metode auditori gitu. Jadi metode ini lebih melibatkan banyak suara gitu kan ya ketimbang gambar. Jadi metode ini suara, intonasi, volume, dan artikulasi ini menjadi poin penting agar dapat membantu pemahaman anak-anak belajar dari rumah. Jadi untuk kelompok ini itu anak-anak yang suka belajar dengan banyak suara ketimbang gambar. Jadi biasanya mereka cenderung bisa paham pematerian dari guru atau materi yang dijelaskan orang tua itu melalui banyaknya suara gitu kan ya. Nah, anak yang suka dengan gaya belajar ini sangat perlu untuk membaca materi yang diberikan dengan suaranya sendiri agar dapat mengingat materi lebih mudah. Orang tua dapat membantu mereka misalnya dengan menceritakan kembali materi dalam bentuk dongeng atau cerita yang menarik. Jadi dengan metode ini orang tua bisa tahu kalau misalnya anaknya itu lebih suka dengan suara, misalnya ketika ada suatu cerita atau dongeng gitu. Kemudian orang tua itu menceritakannya dengan bahasanya orang tua sendiri. Biasanya kalau dengan bahasa orang terdekat, anak itu cenderung mampu merekam suara itu. Jadi dengan suara ini anak lebih cenderung paham dengan apa yang ia dengar. Jadi mereka itu cenderung lebih menggunakan indera pendengarannya ketimbang indera penglihatannya. Kemudian ketiga ada metode belajar yang secara dominan melibatkan gerak-gerik tubuh saat belajar. Kegiatan pembelajaran yang dikerjakan langsung seperti percobaan sederhana atau merakit benda akan sangat membantu anak yang suka dengan belajar ini. Nah, misalnya orang tua itu mengajak anak bermain bola-bola kecil, tetapi penggunaan bola-bola kecil ini sebagai media anak untuk menghitung dalam pembelajaran matematika. Jadi menggunakan barang-barang yang ada di sekelilingnya sebagai media untuk pembelajaran, misalnya
pembelajarannya matematika menggunakan bola atau menggunakan kelereng misalnya. Nah, anak-anak dalam kelompok ini tidak dapat hanya duduk diam dan mereka itu perlu diajak aktif bergerak melibatkan anggota tubuhnya ketika belajar. Jadi kalau misalnya anak dengan kelebihan atau dengan metode belajar seperti ini, dia itu nggak bisa diem, harus diajak aktif terus dengan menggunakan media-media yang ada di sekitarnya dia. Dan aktifnya ini itu tentunya memudahkan dia agar dia itu bisa paham pembelajaran yang diberikan oleh guru. Dia bisa dikatakan anak ini emang cukup hiperaktif, tapi hiperaktifnya ini tentunya sebagai metode belajar yang tepat bagi mereka-mereka yang nggak bisa diem. Jadi anak yang nggak bisa diam itu biasanya metode belajarnya itu harus metode belajar seperti ini, jadi melibatkan anggota tubuh dalam belajarnya. Nah, jadi tadi ada 3 metode belajar yang harus digunakan. Sebenarnya bukan harus sih, yang perlu diidentifikasi. Misalnya anak saya ini belajarnya tipenya apa sih gitu ya, dilihat dulu dari hal yang dia suka. Misalnya jadi dari ketiga metode tadi dipilih nih kira-kira metode mana sih yang cocok untuk anak-anak Linda dalam proses pembelajaran dari rumah. Tentunya tidak semua, tapi ada juga anak yang memiliki metode belajar ketiga-tiganya. Yang kedua adalah persingkat atau memberikan jeda waktu dalam proses pembelajaran. Jadi tentunya dalam proses pembelajaran di rumah itu kita tidak boleh menggunakan waktu yang terlalu lama karena itu dapat membuat anak jenuh dan juga bosan. Nah, dampaknya adalah siswa lebih sulit berkonsentrasi dan tidak dapat menyerap materi dengan optimal. Jadi mereka kadang-kadang kalau terlalu lama mudah mengantuk. Kemudian mereka itu tidak dapat memahami materi yang baru dan juga mereka tentunya akan mudah bosan. Lebih lanjut lagi, studi tersebut menemukan bahwa anak pada jenjang TK hingga SD itu memiliki kemampuan untuk menyerap pelajaran secara maksimal bila dilakukan selama 15 sampai 20 menit. Nah, jadi kalau untuk anak TK SD ini minimalnya itu 15 menit sampai 20 menit, gitu kan, maksimalnya 20 menit. Nah, bila banyak materi yang harus diajarkan, guru perlu membuat waktu istirahat sekitar 10 menit atau lebih agar otak anak tidak kelelahan dalam mencerna materi. Jadi tips yang ketiga adalah minta anak jelaskan dengan bahasanya sendiri. Nah, biasanya anak itu seringkali kesulitan menyerap materi pelajaran karena diajarkan dengan kosakata yang tidak mudah dipahami. Misalnya berbagai konsep dalam buku tes pelajaran gitu kan ya, banyak banget kata-kata yang sebenarnya kita memang bisa memahami itu karena kita sudah dewasa, tapi bagi anak-anak penggunaan kata ini itu tidak cocok karena dia nggak ngerti, karena mereka itu nggak paham gitu maksud dan juga arti dari kosakata yang ada di buku ini apa gitu, sehingga adanya kesulitan mereka dalam memahami buku ini bisa jadi karena keterbacaannya itu tidak mudah dipahami atau bahasanya itu susah dipahami gitu kan. Makanya ketika para orang tua ataupun guru melaksanakan pembelajaran di rumah harus menggunakan bahasanya dia sendiri. Misalnya untuk jenjang TK atau SD, gunakan bahasa mereka. Kalau misalnya ada buku yang bahasanya tidak mudah dimengerti oleh anak TK atau SD, berarti bukunya itu tidak cocok untuk anak TK atau SD. Atau orang tua dan juga guru menggunakan bahasa mereka dalam menjelaskan atau memberikan pengajaran kepada mereka supaya mereka itu bisa mengerti bahasa yang ada dalam buku tersebut. Tips yang saya berikan bagi para orang tua khususnya sebagai bentuk persiapan juga apabila nanti tahun depan itu kita harus kembali pada situasi belajar online kembali atau situasi belajar dari rumah kembali, karena tentunya keputusan dari Menteri Pendidikan ini tidak bisa kita ambil secara mentah-mentah. Misalnya keputusannya tatap muka tahun 2021 itu tentunya harus disesuaikan dengan kondisi setiap daerah gitu kan ya, harus dikembalikan lagi kepada daerahnya masing-masing. Jadi ini sebagai ancang-ancang kalau misalnya tahun depan itu kita harus kembali belajar secara online, dan ini memang tipsnya itu khusus bagi orang tua yang memiliki siswanya itu siswa TK atau SD, karena mereka itu sangat butuh perhatian khusus dari orang tuanya, karena memang mereka tuh masih kecil, butuh pendampingannya sangat luar biasa gitu kan ya. Karena kalau misalnya mereka dibiarkan gitu kan, kasihan juga mereka gitu kan, karena sejak dini pun mereka harus dapat memberikan pendidikan yang layak walaupun kondisinya tidak
kondisinya itu tidak sesuai gitu, karena memang seharusnya di usia segitu mereka harus dapat berbaur dengan teman-temannya, tapi karena adanya pandemi membuat mereka harus belajar dari rumah bersama keluarganya gitu. Sekian pemaparan tips dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bicara saya atau kata-kata saya yang kurang berkenan. Sampai bertemu lagi di live video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.